materi pertama mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Aliyah kelas 10. Kompetensi yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghayati nilai-nilai positif dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai ketentuan ajaran Islam. Yang ketiga, mengamalkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Yang keempat, mengamalkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Yang kelima, menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh, menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedelapan, menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar sendiri yaitu Abdullah. Sedangkan nama lengkapnya yaitu Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid dan Fir. Abu Bakar di kalangannya dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Dalam jiwanya terdapat keberanian bagaikan singa yang dapat menggoncang orang yang berusaha menggoyangkan keimanannya. Selanjutnya, tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Sehingga terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Pada saat itu, Abu Bakar mempersilahkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah yang menjadi pemimpin mereka. Lalu, Umar bin Khattab menyela di tengah-tengah perdebatan tersebut dan berkata, "Bukalah tanganmu, wahai Abu Bakar. Bukankah Rasulullah telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada kami." Kemudian, Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Masa kepemimpinan Abu Bakar sangat singkat, yaitu 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah
atau 22 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya, pada masa kekhalifahannya, substansi dan strategi pada kepemimpinannya meliputi perang Riddah untuk menumpah kaum pemberontak dan orang-orang murtad, kodifikasi Al-Quran, dan memperluas wilayah dengan mengirimkan 5 pasukan ke beberapa tempat, yaitu Himsah, Ummah, Damaskus, Yordania, dan Palestina. Selanjutnya yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Beliau menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Umar dikenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh, dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy. Ketika terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah, Umar melihat kaum muslim sangat memegang teguh keyakinannya dan begitu siap menanggung beban penderitaan karenanya. Bahkan, kalaupun harus berpisah dengan tanah kelahirannya, semenjak saat itu Umar bin Khattab masuk Islam. Selanjutnya, pengangkatan Umar bin Khattab terjadi ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya itu semakin parah. Beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Mereka bermusyawarah, namun tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab itu ialah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Selanjutnya, substansi dan strategi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab terdiri dari beberapa kebijakan, yaitu tentang mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, dan membentuk departemen. Yang ketiga yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Khilaf. Utsman sangat memelihara pandangannya. Ia juga dapat menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Beliau menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya, sehingga hartanya dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy. Selanjutnya, akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syubah. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat. Maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode yang digunakan dalam pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab yaitu musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Setelah bermusyawarah di antara keenam sahabat tersebut, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tal'ah bin Ubaidillah. Maka yang terpilih yaitu Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah.
dan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi. Selanjutnya, substansi dan strategi kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan terdiri dari dua hal, yakni perluasan wilayah dan pembukuan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdi Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murahi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, sehingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya yaitu Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya yakni Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan itu ialah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib, yakni, "Wahai Ali, Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau. Dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah selain engkau." Ali menolak penunjukan itu, dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah. Selanjutnya, substansi dan strategi pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terdiri dari dua hal, yakni memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman pada keluarganya serta mengembalikannya kepada negara. Kesimpulan, Khulafaur Rasyidin terdiri atas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa dalam memimpin, yaitu Perang Riddah untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah dengan mengirimkan 5 pasukan ke beberapa tempat. Khalifah Umar bin Khattab memiliki beberapa kebijakan dalam memimpin, yaitu mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, dan membentuk departemen. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kebijakan dalam memimpin, yaitu perluasan wilayah dan pembukuan Al-Quran. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib selama masa kepemerintahan banyak terjadi pemberontakan, sehingga masa kepemimpinannya yang begitu singkat hanya dihabiskan untuk menumpaskan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Sehingga kebijakan yang dilakukan yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara.